Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas diagram UML mengenai kesehatan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Prasetyo Adiarta dengan NIM akhir 023, kemudian ada Rona Kamilia dengan NIM akhir 050, dan juga Katlea Aisyah Zaldi dengan NIM akhir 055. Yang pertama adalah use case diagram. Salah satu tool dalam UML yang berfungsi untuk mendeskripsikan interaksi antara user dan admin dengan sistem dan keseluruhan sistem yang dibuat adalah use case diagram. Berdasarkan gambar komponen penyusunannya antara lain adalah aktor, notasi use case, dan garis penghubung. Di mana aktor ini merupakan seseorang yang berinteraksi dengan use case. Interaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor dalam menggunakan program. Notasi use case digunakan untuk menuliskan aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor dan garis penghubungnya berperan dalam penggambaran interaksi antara aktor dengan use case, bahkan antar use case satu dengan use case yang lainnya, di mana seluruh use case yang ada ini berada di dalam kotak yang disebut sistem atau program. Pada program kesehatan THT ini dapat dilihat bahwa terdapat dua aktor yang berperan sebagai user dan admin. Peran user di sini adalah mengakses program seperti melihat data penyakit dan melakukan proses diagnosis. Peranan ini digambarkan menggunakan garis penghubung berupa directed association yang berarti bahwa aktor memiliki hubungan langsung ke use case. Nah, gambar ini merupakan activity diagram yang menggambarkan aktivitas pada sistem dan urutan kerja sistem. Activity diagram itu terdapat 3 lane, aktor atau user interface sebagai tampilan program, dan sistem. Ada beberapa komponen yang terdapat pada activity diagram, yaitu kesehatan THT antara lain, action yang menunjukkan proses yang dijalankan oleh user atau sistem, control flow yang merupakan garis penghubung yang menggambarkan arah kerja proses sistem, start node yang berupa lingkaran yang menggambarkan awal dari proses kegiatan, dan end node yang menggambarkan bahwa proses sistem telah berakhir. Nah, berbeda dengan aktivitas dari user, alur sistem baru akan hadir ketika user telah melakukan pengisian data-data yang diperlukan untuk diagnosis penyakit atau gejala-gejala yang dialami user terhadap kesehatan THT-nya. Setelah data dimasukkan, maka sistem akan memproses diagnosis berdasarkan gejala yang dialami oleh user. Kemudian akan ditampilkan hasil dari proses diagnosis tersebut dan ditampilkan pula beberapa cara pencegahan atau pengobatannya pada page selanjutnya atau halaman kedua. Nah, setelah melalui proses tersebut, maka akan kembali pada halaman dashboard atau single window, dan kemudian proses akan berakhir pada EndNote. User dihadapkan dua pilihan di mana dapat melakukan diagnosis ulang atau kembali ke halaman awal alias selesai. Selanjutnya, kelas diagram. Pada program kesehatan THT mempunyai 4 buah kelas, yaitu gejala, diagnosis, penyakit, dan solusi. Keempat kelas ini dihubungkan dengan tanda panah yang disebut directed association yang menggambarkan bahwa kelas yang tersusun dapat ditransfer ke arah yang sesuai dengan tanda panahnya. Data yang terdapat pada kelas gejala akan diproses pada kelas diagnosis. Hasil dari proses tersebut akan ditampilkan pada solusi dengan output, diagnosis penyakit, dan solusi dari gejala yang dialami oleh user. Sekian presentasi dari kelompok E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.